Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Saputra, Fakultas Pariwisata, Prodi Perhotelan dengan NIM 19007 akan membacakan hasil presentasi saya yang berjudul Pariwisata Syariah. Pariwisata Syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejarah pariwisata syariah. Pada tahun 2015, Indonesia mengikuti Halal Tourism Award oleh GMTI dan meraih 3 penghargaan di Lombok dan Jakarta. Dan tahun 2016, Sumatera Barat dan Aceh didorong menjadi pariwisata halal. Selanjutnya di tahun 2017, pariwisata halal Indonesia menduduki top 3 di dunia. Dan di 2019, pariwisata halal Indonesia menduduki peringkat 1 bersama Malaysia. Dan selanjutnya pada tahun yang sama, diluncurkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI. Alasan munculnya pariwisata syariah. Muncul istilah pariwisata halal karena keluhan wisatawan muslim jika berkunjung di suatu wilayah atau negara. Sebagai besar keluhan umat muslim yang berpergian ke wilayah non-muslim adalah makanan dan tempat ibadah. Selanjutnya, melindungi tempat pariwisata dari kegiatan maksiat dan tetap pada syariat Islam. Pariwisata halal dapat mengubah budaya walaupun mereka bermayoritas non-muslim. Dan walaupun Indonesia adalah mayoritas Islam, pariwisata halal dibutuhkan karena mayoritas Islam belum membuat wisata mancanegara yang menganggap semua hidangan itu halal. Selanjutnya, peluang bisnis. Kenapa pariwisata itu disebut bisnis? Tempat pariwisata bisa dikatakan sebagai produsen, memiliki segmentasi pasar, analisis kebutuhan, dan wisatawan sendiri dianggap sebagai konsumen yang membutuhkan kenyamanan, keramahan, dan rasa aman ketika berwisata sesuai dengan budget yang dimiliki. Dari berpariwisata tercipta transaksi untuk mendapatkan keuntungan, di mana pariwisata mendapatkan devisa, keuntungan, dan wisatawan dapat kepuasan berlibur. Selanjutnya, kebutuhan wisatawan muslim. Yang pertama, tempat ibadah, di mana para wisatawan dapat melakukan perjalanan liburan mereka tanpa meninggalkan kewajiban sebagai umat beragama. Selanjutnya, makanan halal, di mana seorang muslim dilarang untuk memakan makanan haram dan minuman beralkohol. Penginapan dan batasan pria dan wanita. Penginapan yang disediakan harus menyediakan batasan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Selanjutnya, potensi pariwisata halal. Potensi pariwisata halal. Indonesia memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pariwisata halal karena mayoritas warganya adalah beragama Islam. Terlebih dengan beberapa data yang menunjukkan bahwa pelancong muslim mulai mendominasi dunia turisme global. Pertumbuhan traveler muslim menurut GMTI sebanyak 27% per tahun, sedangkan pertumbuhan traveler dunia hanya 6,4% per tahunnya. Traveler muslim di Indonesia mencapai 2,8 juta dengan pengeluaran mencapai 40 triliun. Pemenuhan standar tempat beribadah dan makanan halal bersertifikat minimal 5. Pelaku usaha pariwisata memiliki sertifikat pariwisata halal, pemenuhan berstandar, pelayanan terverifikasi, dan ketentuan akan batasan pria dan wanita sesuai syariat Islam. Selanjutnya, konsep dan indeks pengembangan pariwisata halal Indonesia. 1. Tempat ibadah dan makanan halal.
2. Toilet bersih dan air yang memadai. 3. Bebas dari Islamophobia dan bebas dari aktivitas non-halal. 4. Memberi pengalaman yang unik dan nilai manfaat sosial. 5. Adanya program Ramadan serta area rekreasi dengan privasi. Selanjutnya, Indonesia Muslim Travel Index. Yang pertama, aksesibilitas, yaitu persyaratan visa, jangkauan antar wilayah, sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya, komunikasi yang mudah dan adanya konektivitas dengan internet. Selanjutnya, lingkungan, adanya keamanan, toleransi beragama, keramahan dan kenyamanan. Dan selanjutnya, pelayanan, membutuhkan makanan dan tempat beribadah. Dan selanjutnya, pelayanan pelaku usaha dan pengalaman yang unik. Selanjutnya, polemik yang muncul, di mana istilah halal terkesan hanya untuk wisata muslim, sehingga diganti menjadi pariwisata ramah muslim atau PMR, yang mana wisata yang menjadi sasaran adalah wisata alam dan budaya, dan setiap daerahnya memiliki mushola atau masjid beserta makanan halal. Pariwisata syariah menurut UNWTO, Unitizing the World Tourism Organization atau UNWTO adalah atau dikenal dengan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menaungi pariwisataan dunia, menunjukkan bahwa wisatawan muslim atau pariwisata syariah menjadi tujuan wisata di dunia saat ini. Selanjutnya, peluang usaha di masa pandemi. Kesuksesan dalam bisnis pariwisata dilihat dengan bagaimana seseorang menjalankan bisnis tersebut dengan baik dan total. Mereka mengetahui tujuan dari bisnis mereka dan berusaha menyesuaikan kebutuhan tujuan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulannya adalah pariwisata syariah mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam seluruh aspek kegiatan pariwisata. Keuntungan pariwisata halal di Indonesia. Potensi pariwisata halal menjadi besar dilihat dari mayoritas penduduk yang beragama Islam, dan potensi pariwisata halal telah terbukti walaupun meski belum terrealisasikan dengan baik dan benar. Perancangan dan pengembangan merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ke tataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian koreksi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik mengimplementasi rencana sebelumnya. Standar hotel, yaitu tidak menyediakan fasilitas tersebut, tidak menyediakan fasilitas hiburan kemusyrikan, makanan dan minuman halal, tempat ibadah, pakaian pegawai yang sopan, menggunakan lembaga keuangan syariah. Manajemen pariwisata syariah. Manajemen sangatlah penting agar setiap potensi dan peluang yang tidak sia-sia. Fungsi manajemen antara lain adalah sebagai perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan controlling. Baik, berikut dari hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.